Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat Bu, Baik, Bu. Sehat Bu, Baik, Alhamdulillah ya, sehat semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Silakan Aji dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, terima kasih Aji. Untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya anak-anak ya. Silakan Eka dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik Ibu, marilah teman-teman kita mulai pelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, Jalanku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih Eka. Nah, baiklah anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir Fikri semua ya. tadi Bu katanya. Telat Bu, Fikri Bu, izin dengan saya tadi Bu. Oh, Fikri telat ya. Iya, baik. Terima kasih Ya. Deni. Ya, baik anak-anak. Ibu ini dulu ya. Ibu share dulu ya materi kita hari ini. Sudah tampil anak-anak? Sudah tampil, Bu. Sudah ya, baik. Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 3.2. Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdiskusi dan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, kalian, peserta didik, diharapkan mampu menjelaskan struktur teks laporan hasil percobaan, kemudian mampu menjelaskan kebahasaan teks laporan hasil percobaan, dapat menelaah struktur teks laporan hasil percobaan, serta mampu menelaah kebahasaan struktur teks laporan hasil percobaan. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil percobaan. Sebelum kita memulai pelajaran kita tentang teks laporan hasil percobaan, kita saksikan dulu sebuah video percobaan ya anak-anak ya. Perhatikan, amati, kemudian kalian
perhatikan dengan baik-baik, nanti akan kita bahas. Siap ya? Baik, Bu. Terdengar suaranya, Eka? Terdengar, Bu. Ya, Tapi kecil, Bu. kecil ya? Kecil suaranya, Bu. Full padahal. Dan juga glukosa, protein, bahas tentang uji makanan untuk amilum, glukosa, protein, dan juga lemak. Sebelum kita melakukan simulasi uji makanan, teman-teman harus tahu dulu ya, kalau tubuh kita ini memerlukan zat makanan seperti amilum, glukosa, protein, dan juga lemak untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Zat makanan tersebut bisa kita peroleh dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari pada umumnya mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan juga gula. Nah, beberapa uji makanan ini digunakan untuk menguji zat apa saja sih yang terkandung pada sebuah bahan makanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita melakukan beberapa simulasi uji makanan untuk mengetahui kandungan amilum, glukosa, protein, dan juga lemak. Oke, yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Ini dia alat dan bahan yang wajib teman-teman siapkan. Nah, setelah itu, mari kita lakukan simulasi uji bahan makanan yang sudah kita siapkan. Yang pertama, kita akan melakukan uji amilum. Larutan yang dibutuhkan untuk melakukan uji amilum atau karbohidrat adalah lugol atau kalium iodida. Lugol sendiri digunakan untuk menguji apakah suatu makanan mengandung karbohidrat atau tidak. Untuk mengetahui makanan tersebut mengandung karbohidrat atau tidak, ketika makanan yang kita tetesi dengan lugol dan berubah menjadi menghitam atau biru kehitaman, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan adalah semakin hitam berarti makanan tersebut banyak mengandung karbohidratnya. Oke, langsung saja yuk kita siapkan bahan makanan yang akan diuji untuk uji amilum ini. Yang pertama, kita menyiapkan roti, kemudian tempe, lalu putih telur, pisang, dan juga kemiri. Nah, dari kelima bahan makanan ini, masing-masing bahan makanan akan ditetesi dengan 5 tetes lugol atau kalium iodida. Setelah itu, mari kita simak perubahannya ya. Yang pertama, pada roti yang ditetesi dengan lugol, mengalami reaksi dan menghasilkan warna biru kehitaman. Maka dari itu, roti bisa dikatakan mengandung amilum. Bahan makanan yang kedua adalah tempe. Ketika ditetesi dengan reagen lugol, terdapat reaksi dan menghasilkan warna putih kecoklatan. Nah, dari indikator warna ini membuktikan bahwa tempe tidak mengandung amilum. Yang ketiga, pada putih telur, menghasilkan warna orange kecoklatan. Maka, hal ini menunjukkan putih telur tidak memiliki amilum atau karbohidrat. Bahan yang keempat adalah pisang. Pisang ditetesi dengan reagen lugol menghasilkan warna coklat kehitaman, sehingga hal itu menunjukkan bahwa pisang memiliki amilum walaupun hanya sebagian saja. Nah, bahan makanan yang terakhir adalah kemiri. Setelah kemiri ditetesi dengan reagen lugol, menghasilkan warna coklat kehitaman, maka kemiri dapat dikatakan memiliki kandungan amilum walaupun dalam jumlah yang sedikit. Uji makanan yang kedua, kita adalah menguji protein. Nah, pada uji protein ini, larutan yang dibutuhkan adalah bioret. Apabila bahan makanan itu mengandung protein, maka setelah bereaksi dengan bioret akan menghasilkan warna ungu atau warna lembayung. Bahan makanan yang kita gunakan sama seperti dengan uji amilum. Namun, kelima bahan tersebut terlebih dahulu kita gerus, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Sebentar ya anak-anak ya.
Bentar lagi ngehang laptopnya. Ngeheng Bu Dewi ya. Iya Bu, bentar Bu. Ngeheng. Coba kirim aja. Sudah tampil? Udah. Karbohidrat. Bahan yang keempat adalah pisang. Setelah bereaksi dengan biuret, akan menghasilkan warna ungu atau warna lembayung. Bahan makanan yang kita gunakan sama seperti dengan uji amilum. Namun, kelima bahan tersebut terlebih dahulu kita gerus, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, setelah dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian masing-masingnya diteteskan dengan larutan biuret. Bagaimana perubahan yang terjadi? Mari kita simak. Untuk roti, tidak mengandung protein, karena setelah ditetesi dengan reagen biuret, warna ungu hanya sedikit di atas dan sisanya hanya warna putih. Selanjutnya adalah tempe. Ketika ditetesi dengan reagen biuret, hanya sebagian mengandung protein karena warna biuret menjadi setengah ungu. Bahan makanan yang ketiga adalah putih telur. Nah, setelah ditetesi dengan reagen biuret, warna dari putih telur ini menjadi ungu, sehingga dapat dikatakan putih telur mengandung protein. Bahan makanan yang keempat adalah pisang. Setelah ditetesi reagen biuret, tidak terjadi perubahan. Artinya, kandungan protein pada pisang tidak ada. Nah, bahan yang terakhir adalah kemiri. Bisa dilihat kan kalau kemiri yang ditetesi dengan biuret berubah warna menjadi ungu, sehingga dikatakan kemiri memiliki kandungan protein. Uji makanan yang ketiga adalah uji glukosa. Reagen yang digunakan untuk uji glukosa ini adalah Benedict. Makanan dikatakan memiliki glukosa jika hasil reaksi tersebut menghasilkan warna merah bata. Nah, setelah 5 bahan makanan disiapkan, pertama kita gerus terlebih dahulu ya, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah siap, kemudian masing-masingnya ditetesi dengan 5 tetes Benedict, kemudian dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan, mari kita lihat bagaimana sih perubahannya. Oke, bahan makanan yang pertama adalah roti. Setelah ditetesi Benedict dan dipanaskan, mengalami perubahan warna menjadi orange. Hal ini menunjukkan bahwa roti mengandung glukosa. Kemudian tempe. Saat kita tetesi dengan larutan Benedict dan kita panaskan, terjadi perubahan warna yaitu agak orange. Dan warna ini menunjukkan bahwa tempe mengandung sedikit glukosa. Bahan makanan yang ketiga adalah putih telur. Ketika ditetesi Benedict, kemudian dipanaskan, ternyata menghasilkan warna kuning kecoklatan. Hal ini menunjukkan bahwa putih telur mengandung sedikit glukosa. Nah, untuk bahan yang keempat adalah pisang. Setelah diberi larutan Benedict, kemudian dipanaskan, terdapat perubahan warna menjadi coklat kehitaman. Maka dari indikator perubahan warna ini dikatakan pisang tidak memiliki kandungan glukosa. Kemudian, uji bahan makanan yang terakhir adalah kemiri. Nah, kemiri ini berubah menjadi coklat gelap setelah ditetesi dan dipanaskan. Hal ini menunjukkan kemiri tidak memiliki kandungan glukosa. Ujian. Ya, baik anak-anak.
Setelah kita menyaksikan tadi video percobaan, video tentang apakah percobaan tadi? Coba siapa yang bisa? Eka? Tentang percobaan, Bu. Iya. Percobaan uji kandungan karbohidrat, protein, glukosa, dan lemak, Bu. Ya, tentang uji kandungan pada makanan. Apakah makanan tersebut mengandung karbohidrat, glukosa, protein, dan lemak atau tidak ya, Eka ya. Baik, Eka terima kasih. Iya, Bu. Dalam melakukan percobaan, itu tadi kan ada yang dibutuhkan sebelum melakukan percobaan. Apa yang harus disiapkan? Coba siapa yang bisa? Bahan-bahannya, Bu. Ya, bahan-bahannya apa saja, Erma, bahan-bahannya? Ada lugol, ada juga ada tempe, ada roti, pisang. Assalamualaikum Bu Dewi. Maaf Bu, telat Bu. Datang ya Fikri ya. Pecah Bu. Ya, Maaf Bu ya, tadi pecah ban Bu motornya Bu. sudah nggak pecah lagi bannya ya. Sudah Bu, diganti tadi Bu bannya. Disuruh tampil tapi saya maunya beli baru tadi Bu. Kata Papa beli baru aja bannya. Ya Fikri. Terima kasih Fikri sudah datang ya. Ya, baik kita lanjutkan. Baik tadi ada bahannya ada roti, tempe, kemudian Pisang, pisang, ada telur, ada kemiri. ya bagus, Erma. Nah, agar kalian lebih mengerti mengenai teks laporan hasil percobaan, Ibu akan menjelaskan tentang teks laporan hasil percobaan. Coba dibaca, Fitri, apa itu definisi teks laporan hasil percobaan? Ada, Fitri? Ada, Bu. Ya, coba dibaca, Fitri. Teks laporan hasil percobaan adalah teks yang menjelaskan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Ya, bagus, Fitri. Jadi, teks laporan hasil percobaan ini dibuat oleh peneliti atau orang-orang yang melakukan percobaan atau penelitian seperti tadi percobaan uji kandungan karbohidrat. Nah, teks laporan hasil percobaan ini dibuat sebelum atau sesudah melakukan percobaan. Coba siapa yang bisa? Fitri, sesudah atau sebelum? Sesudah, Bu, sesudah. Iya, benar. Sesudah ya. Kalau belum melakukan percobaan, apa yang mau kita tulis? Iya, bagus Fitri. Selanjutnya, teks laporan hasil percobaan ini memiliki ciri-ciri. Coba dibaca, Fikri. Baik Ibu, ciri-ciri kebahasaan teks laporan yang pertama menggunakan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kedua menggunakan kata hubung, ketiga menggunakan kata rujukan, keempat menggunakan istilah teknis, kelima menggunakan kalimat perintah, keenam menggunakan kata bilangan. Terima kasih, Fikri. Misal Bu, kata bilangan itu yang kayak gini bukan Bu? Nanti saya bilangin Papa loh, jangan ganggu saya loh. Itu bukan Bu? Itu bukan kata bilangan. Itu kamu mau mengadu kamu ya. Oh iya Bu, kirain kata bilangan seperti itu. Fikri, kata bilangan itu 1, 2, 3 itu kata bilangan. Oh, kata bilangan seperti hitungan Bu ya? Ya, menggunakan angka, Fikri. Oh iya Bu, makasih Bu. Ya, Fikri. Jadi Ibu jelaskan dulu ya anak-anak ya. Yang pertama menggunakan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Maksudnya dari kalimat kompleks ini dalam satu kalimat itu terdapat dua predikat atau dua objek. Jadi ada dua subjek, ada dua predikat, dan dua objek. Kemudian menggunakan kata hubung. Kata hubung itu biasanya kata yang digunakan untuk menghubungkan antara kata, misalnya dan, dengan. Selanjutnya menggunakan kata rujukan. Kata rujukan contohnya, ketika roti diberi tetesan lugol, maka akan berwarna menjadi biru kehitaman. Hal ini menandakan bahwa roti tersebut mengandung karbohidrat. Nah, kata hal ini itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut menggunakan kata rujukan. Jelas sampai di sini ya? Jelas, Fitri? Jelas, Bu. Ya, bagus. Selanjutnya menggunakan istilah teknis. Menggunakan istilah teknis itu dalam teks laporan hasil percobaan biasanya menggunakan kata-kata ilmiah. Misalnya tadi ada lugol,
biuret, itu adalah kata-kata yang tidak umum. Digunakan dalam bahasa ilmiah, biasanya dalam ilmu kimia, ilmu fisika. Selanjutnya menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah contohnya, aduklah 2 tetes air dengan tambahan biuret misalnya. Itu aduklah itu menggunakan termasuk dalam kalimat perintah. Kemudian tadi yang kata Fitri, kata Fikri tadi, kata bilangan itu yang seperti apa, Bu? Kata bilangan itu misalnya berilah 5 tetes biuret pada roti. Nah, itu termasuk 5 tetes. Itu termasuk ke dalam kata bilangan. Sampai di sini jelas atau ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Cici, gimana Cici? Sudah jelas belum? Jelas, Bu. Jelas ya. Baik, Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil percobaan. Coba dibaca Cici tujuannya. Tujuan itu apa? Tujuan berisi keinginan atau maksud ingin dicapai, Bu. Ya, jadi tujuan itu adalah keinginan yang ingin dicapai. Keinginan atau maksud yang ingin dicapai. Apa tujuannya? Apa yang ingin kita capai ketika kita melakukan percobaan? Coba yang kedua dibaca, Doni. Mana Doni? Ya, Bu. Ya, Doni dibaca. Dua alat dan bahan. Alat dan bahan itu berisi bahan atau benda yang diperlukan dalam melakukan percobaan tersebut. Ya, jadi untuk melakukan percobaan kita membutuhkan alat dan bahan. Misalnya apa saja? Tadi video tadi alat dan bahannya apa saja? Contohnya ada roti, ada telur, kemudian ada tempe. Lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga langkah-langkah. Coba dibaca. Diki, mana Diki? Ya, siap, Bu. Ya, Diki baca. Diki suaranya Tujuan. ketinggian. Ya, tujuannya Yang ketiga Diki. yang ketiga ya langkah-langkah. Diki nggak fokus, Bu. Lagi bucin, Bu. Bu. Ya, ya. Ya, Bu, maaf, Bu. Semalam begadang, Bu, main FF, Bu. Oh, kadang kamu main game ya. Nggak belajar ya, Di? Iya, Bu, maaf, Bu, ya. Nah, coba dibaca dulu, Diki. Ya, 3 langkah-langkah. Langkah-langkah berisi tahap melaksanakan percobaan atau proses melakukan percobaan, Bu. Ya, terima kasih Diki. Jadi langkah-langkah ini adalah cara kita dalam melakukan percobaan. Langkah-langkahnya bagaimana? Kemudian biasanya langkah-langkah ini sistematis berurutan. Jadi harus mengikuti langkah-langkah ini agar percobaan kita berhasil. Selanjutnya yang keempat dibaca. Coba Eko, mana Eko? Ada Eko? Atau Eci? Bu, yang nggak fokus kasih nilai merah. Ya, Bu. Iya, Saja, Bu, raportnya, Bu. iya mungkin Eko lagi ini bengong ya. Yang mana, Bu? Yang 4 Eci hasil. 4. Hasil berisi uraian hasil yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan. Ya, terima kasih. 5, Bu. Nanti aja Eci. Oh, ya. Ya, terima kasih Eci. Hasil adalah berisi uraian hasil yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan. Jadi apa hasil yang telah kita dapatkan dari percobaan yang telah kita lakukan. Selanjutnya yang kelima. Siapa yang baca yang kelima ini? Saya, Bu. Desi, Bu. Berisi yang kelima. Ya, Bu. 5 kesimpulan berisi pendapat penulis terhadap percobaan yang telah dilakukan. Baik, bagus sekali, Desi. Ya, kesimpulan itu hasilnya. Kita menyimpulkan apa yang sudah kita lakukan selama kita melakukan percobaan. Sampai di sini sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Bu. Ibu akan memberi contoh teks laporan hasil percobaan. Nah, di sini ada tujuan. Contoh dari tujuan. Coba dibaca Erma tujuannya. Tujuan mengetahui kadar kandungan vitamin C yang terdapat dalam sampel makanan atau minuman yang diuji.
Ya, jadi tujuan ini contoh dari tujuan ya anak-anak ya. Selanjutnya biasanya tujuan ini ada di awal dari teks laporan hasil percobaan. Kemudian yang kedua alat dan bahan. Coba dibaca Aji. Aji Saputra. Anu ajinya. Gimana? Aji bolos, Bu. Ke belakang ya, Bu. Tuh. Oh, lagi ke belakang. Ya, coba dibaca Desi lagi. Ya, Bu. 2 alat dan bahan. 1 jeruk nipis, 2 jambu merah, 3 tomat, 4 air, 5 betadin, 6 vitamin C tablet, 7 minuman sari buah, 8 pipet tetes, 9 tabung reaksi, dan 10 mortar dan penumbuknya. Iya, jadi itu adalah Desi, itu nggak ada angkanya. Desi lihat angkanya di mana? Pikir nggak kelihatan. Saya kan punya inisiatif sendiri, pikir ini kenapa? Ih, Desi ranking 1 pasti ya. Bu, Desi, Bu. Ranking 1, pikir ranking 2 aja nggak apa-apa, Bu. ya, Eka jangan ya, 3 aja ya. ya nanti nilai rankingnya sesuai dengan nilai ya anak-anak ya. Ya, terima Ya, kasih. Bu, tapi kan tadi nggak ada yang 1, 2, sampai 10, Bu. Ya, Desi inisiatif anaknya Fikri. Anak Fikri. inisiatif, Bu ya. Ya, sekarang Fikri baca langkah-langkah percobaannya supaya dapat ranking 1 juga. Aduh, pikir lagi ini, Bu. Langkah-langkah percobaan 1. Ambil ekstrak dari setiap buah yang sudah disediakan seperti jeruk nipis, jambu merah, dan tomat. 2. Larutkan vitamin C di wadah yang berbeda. Lalu ketiga, setiap tabung reaksi diisi dengan betadin sebanyak 1 mili. Itu mili bacanya, Bu ya? Mililiter. Atau sebanyak 1 ml, Bu? Oh, mililiter. Iya. Sebanyak 1 mililiter ml. Lalu diberi tetes demi tetes ekstrak atau larutan bahan makanan tadi. Lalu yang keempat, catat berapa tetes yang diperlukan agar betadine menjadi jernih. Ya. Bu, sudah, Bu. Terima kasih Fikri. Ya, ini adalah contoh dari langkah-langkah percobaan. Selanjutnya ada hasil percobaan. Coba siapa yang mau baca? Eci mana Eci? Eci. Eci baca yang hasil percobaannya. Hasil percobaan diketahui bahwa semakin banyak jumlah tetesnya yang diperlukan, maka semakin sedikit kandungan vitamin C pada bahan makanan tersebut. Sudah, Bu? Terima kasih Eci. Ini contoh dari hasil percobaan. Selanjutnya terakhir ada simpulan yang terakhir. Siapa yang mau baca simpulannya, Nana? Ya, Bu. Aji, oh iya Aji. Tadi dari belakang Aji ya? Iya, Bu. Ya, Maaf ya, silakan Bu. Aji, baca. Simpulan. Berdasarkan percobaan, beberapa bahan makanan yang dicurigai mengandung vitamin C, diketahui bahwa kandungan vitamin C buah jambu biji merah yang paling tinggi di antara bahan makanan lain. Selain itu, diketahui bahwa kadar vitamin C dalam minuman sari buah yang dinyatakan mengandung 100% vitamin C. Ternyata kadar vitamin C-nya hanya 11,8% atau tidak sesuai dengan informasi nilai gizi yang tercantum pada kemasan produk. Ya, terima kasih Aji. Ya, ini adalah contoh dari simpulan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya, Bu. Ya, Desi, apa yang mau ditanyakan? Bu, ini kapan, Bu, kita lakukan percobaannya, Bu? Kita hari ini percobaan, tetapi kita akan menelaah strukturnya, struktur dan kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Jadi kita hanya membaca sebuah teks, kemudian kita menelaahnya ya Desi ya. Nanti mungkin minggu depan kita lakukan percobaan ya, supaya kalian lebih semangat belajarnya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Baik, kita lanjut. Nah, untuk menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan hasil percobaan, kita akan melakukan diskusi. Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Fikri, Aji, Cici, dan Desi. Kemudian kelompok keduanya ada Diki, Doni, Eci, dan Fitri. Kelompok ketiga Eka, Eko, dan Erma. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya anak-anak.
Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. ini Ibu bagikan LKPD-nya, kalian kerjakan sesuai instruksi yang ada dalam LKPD, yaitu menelaah struktur dan penyelesaian teks laporan hasil percobaan. Pertama-tama kalian harus membaca dulu secara berkelompok ya, kemudian nanti dibagi tugas siapa yang akan mengerjakan strukturnya, siapa yang akan mengerjakan teks kebahasaannya. Nah, ini teksnya sudah menerima semua LKPD-nya, anak-anak? Sudah, Bu. Ya, nah, sudah Sudah, Bu. semua kelompok? Sudah semua kelompoknya? Sudah ini anteng ya? Sudah menerima temannya Sudah, ya? Bu. Jangan berantem. Sudah, Bu. Iya. Ya, Bu. Sekarang Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan tugasnya. Dari sekarang silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak dimengerti silakan ditanyakan ya, Nana. Iya, Bu. Ya, Ya, Bu. Fikri, Bu. apa Fikri? Mau ngerjain sendiri dia, Bu. Nggak mau ngajak-ngajak kami. Oh, Fikri pinter ngerjain sendiri ya. Iya, Bu. Dia mau satu. Bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Tidak Lagi ya. mengerjakan. Kerjain ya, Cici. Kelompok 2 bagaimana? Lancar? Lancar kayaknya, Bu. Kelompok 2, Bu. Lancar, Bu, lancar. Pinter ya kelompok 2 ya. Iya, Bu, lagi nulis, Bu, ya. Oh iya. Maaf, Bu, ya. Kelompok 3 bagaimana, Eka? Sudah selesai belum? Lagi ngerjain, Kerjakan, Bu. Bu. Sama Erma, sama Eko, Bu. Kami kompak, Bu, ngerjain semua. Iya, kami rajin, Bu. Kelompok kami juga kompak, Bu. Iya, Cici. Bu, izin tanya, Bu. Ya, siapa yang nanya? Aji ya? Iya, Bu. Untuk alat dan bahan tulis semua ya, Bu. Tulis semua, Aji, supaya Baik. tidak ada ini. Nanti ada Siap, yang Ibu. ya. Banyak tidak soalnya? Kebanyakan ya? Tidak, Bu. Pas, Bu. Ya, kurang nggak, Desi? Soalnya. Cukup, Bu. Cukup. Kirain itu kurang. Kurang banyak, Bu. Jangan ditambahin, Bu. Ibu, Iya, Aji tidak mau menambahkan alat dan bahannya boraks, Ibu. Kenapa, Aji? Karena boraks berbahaya. Iya, kan cuma ditulis. Tidak Iya, Bu. dimakan. Nanti ditulis, Bu. Siap, Bu. Ya. Lima menit lagi ya, anak-anak ya. Cepetnya, Bu. 5 menit, Bu. Iya, kan cuma Bentar 15. lagi, Bu. Bentar lagi, Bu. Selesai, Bu. Ya, ditulis dulu.
Baik, sudah semua ya anak-anak ya. Waktunya sudah habis. Ya Bu, sudah Bu. Siap ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah ya. Ya, kelompok 1. Siapa perwakilannya kelompok 1? Cici aja Bu, Cici. Cia, ya Cici silakan Ya, bacakan Bu. hasilnya. Nanti Cici membacakan bagian tujuan, Bu ya. Yang lainnya teman-teman yang lain, Bu ya. Ya, silakan dibagi saja. 1. Tujuan. Penjelasan, kita akan melakukan percobaan untuk menguji kandungan boraks yang terdapat di dalam makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari. Ya, kemudian alat dan bahannya siapa yang mau baca? Aji, Bu. Ya, silakan Aji. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan saya Aji dari kelompok 1. Dari hasil percobaannya didapatkan alat dan bahan itu 1 pipet tetes, 2 air kunyit, 3 mie, 4 pisau, 5 sampel bakso, 6 kerupuk, dan 7 boraks. Ya, terima kasih Aji. Selanjutnya untuk langkah-langkah siapa yang akan mempresentasikan? Saya saja Bu. Aji lagi ya. Ya. Adapun langkah-langkah dari percobaan menguji kandungan boraks dalam makanan yaitu yang pertama, boraks dilumatkan lalu diangin-anginkan sebentar. 2. Tetesi bakso dengan air kunyit. 3. Tunggu beberapa saat, kurang lebih 5 menit. 4. Amatilah perubahan warnanya. 5. Lakukan juga cara yang sama terhadap makanan yang diduga mengandung boraks. Iya, terima kasih Aji. Ya, Ya, itu Bu. presentasi dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 dan 3 menanggapi dari kelompok 1? Sama, Bu. Sama jawabannya ya. Bagus, Bu, jawabannya, Bu. Bagus. Bagus ya. Kalau kelompok 2 mana tanggapannya? Kelompok 2, mana kelompok 2? Menanggapi? Iya, Sama Bu. sama ya. Ya, lanjut kita presentasi kelompok 2 ya. Siapa yang akan maju untuk mempresentasikan hasilnya kelompok 2? Eci ya? Kelompok 2 Eci. Silakan Eci. Bentar Bu. Bentar, Bu. Dikit lagi Bu. Bentar Bu ya. Ini lagi nulis, Bu. Iya Bu. Belum sudah kelompok 3. Ini, Bu. Hasilnya, Bu. Langsung hasil atau kayak Ya, dari Tadi hasil Bu. sampai kalimat kompleks kelompok 2. Ini Bu, kalau dari kelompok kami Bu, hasilnya itu bahan makanan ini jika ditetesi dengan air kunyit akan mengalami perubahan warna menjadi merah ketakutan. Itu menandakan bahan makanan tersebut mengandung boraks. Nah, simpulannya berdasarkan dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa mie dan bakso mengandung boraks dan kerupuk tidak mengandung boraks. Menelaah kebasaannya dari kalimat kompleksnya itu didapatkan bahwa kita akan melakukan percobaan untuk menguji kandungan boraks yang terdapat di dalam makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari. Ya, terima kasih Eci dari kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 3 silakan menanggapi. Ya sudah benar Bu, sama Bu. Sama ya? Sama Bu, dengan kelompok 1. Iya, terima kasih kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Siapa yang akan mempresentasikan? Saya Bu. Iya, Erma silakan. Kata hubung Bu ya, kata hubung borak termasuk bahan beracun dan sangat berbahaya bagi manusia yang dikonsumsi jika dikonsumsi. Terus kata rujukan, hal ini menandakan bahwa mie dan bakso mengandung borak. Kata teknisnya, borak merupakan kandungan garam natrium karbonat dekahidrat yang sering digunakan dalam bahan industri kertas, gelas, pengawet kayu, antiseptik, dan masih banyak lagi. Kalimat perintahnya, amatilah perubahan warnanya. Kata bilangannya, tunggu beberapa saat, kurang lebih 5 menit. Iya, terima kasih Erma dari kelompok 3. Silakan kelompok 1 dan 2 menanggapinya. Sama Bu hasilnya Bu, untuk yang itu.
Ya, sama ya. Iya. Baik. Baiklah. Setelah kita melakukan diskusi dan mengidentifikasi, menelaah struktur teks laporan hasil percobaan dan kebahasaan teks laporan hasil percobaan, Ibu lihat kalian menjawab sudah baik. Dan silakan LKPD-nya dikumpul dengan ketua kelas. Silakan Aji dikumpulkan semuanya. Ya, Bu. Sudah ya, dikumpulkan. Nah, baiklah, siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkannya? Coba Erma, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini, Erma? Hari ini, Bu, ya. Ya. Ada percobaan tadi, Bu. Ya, kita Terus mempelajari ada tujuannya, ada alat-alat dan bahannya, ada langkah-langkahnya, juga ada hasil dan ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya berisi pendapat penulis terhadap percobaan yang telah dilakukan. Ya, baik. Terima kasih, Erma. Ya, kita sudah mempelajari mengenai struktur, teks laporan hasil percobaan, ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Kemudian, ada juga ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Siapa yang bisa Saya, Bu. Saya, Desi, Bu. ya, Desi, silakan. Bu, ciri kebahasaan teks laporan itu ada kalimat kompleks, kata rujukan, kata hubung, kata bilangan, istilah teknis, dan kalimat perintah, Bu. Ada 6 ya ciri kebahasaannya, ada kalimat majemuk, kata hubung, kata rujukan, istilah teknis, kalimat perintah, dan kata bilangan. Ya, baik kalian sudah Ibu anggap mengerti dan mengetahui mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Minggu depan kita akan melakukan percobaan dan akan menulis sebuah teks laporan hasil percobaan yang telah kita lakukan. Baiklah, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Kalian pelajari mengenai langkah-langkah menulis teks laporan hasil percobaan ya anak-anak ya di rumah. Kemudian Ya, Bu. kalian nanti siapkan bahan-bahan yang akan kita butuhkan untuk percobaan. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sudah selesai. Silakan Ibu